Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar hari ini semua siswa Ibu? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Jadi untuk hari ini sebelum kita proses belajar dan mengajar, coba sama-sama kita akan baca doa supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah ya. Coba siapa yang memimpinkan doa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sebelum proses belajar dan mengajar kita harus siapkan terlebih dahulu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ada yang piket hari ini? Ada. Berarti ruangan kita untuk belajar sudah bersih ya. Coba yang laki-laki sudah rapi, sudah merapikan bajunya, coba masukin ke dalam baju dulu. Udah Harmeni? Udah. Yang lain udah rapi ya. Kemudian sekarang ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Jadi kalau hadir semua, absen tidak mesti ibu absen lagi ya. Kalau hadir semua. Untuk belajar hari ini, pembelajaran kita mengenai dengan peran tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, minggu yang lalu sudah kita belajar mengenai dengan tokoh-tokoh nasional. Ya, untuk hari ini tokoh-tokoh daerah. Kemudian akhir pembelajaran minggu yang lalu sudah ibu ingatkan pada kalian, jangan lupa belajar di rumah ya mengenai dengan tokoh-tokoh daerah ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat mengenai dengan materi kita yang minggu yang lalu ataupun dengan tokoh-tokoh nasional? Masih? Alhamdulillah kalau masih ya. Kemudian siapa sajakah tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Coba siapa yang bisa? Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syarif, Muhammad Yamin, dan Ki Hajar Dewantara. Ya, yang pertama berarti di situ adalah Insinyur Soekarno. Itu adalah salah satu tokoh ya, tokoh nasional. Dulu saat Insinyur Soekarno perjuangan pernah berpesan yang disebut dengan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
ataupun yang disebut dengan jas merah. Berarti kalian alhamdulillah ya masih ingat dengan tokoh-tokoh nasional yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Kemudian untuk selanjutnya pembelajaran kita hari ini mengenai dengan peran tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang lebih luas, Ibu ingin menanyakan pada kalian, coba sebutkan salah satu tokoh daerah ya. Kemudian di mana daerahnya? Karena di situ banyak tokohnya dan ada daerahnya masing-masing. Coba siapa namanya? Syahra. Siapa? Misalnya Nyonya Dien, dia adalah pahlawan dari Aceh. Iya, bagus. Berarti ini buktinya kalian ada belajar di rumah ya. Tahu tokoh daerah. Salah satunya Nyonya Dien. Nyonya Dien ini ya, dia salah seorang daerah dari Aceh. Karena dalam memperjuangkan ya kemerdekaan ini tidak mestinya para kaum lelaki, tidak mesti para kaum lelaki. Wanita yang tangguh itu, yang gagah perkasa, berani, juga ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Karena pahlawan ini dimakna sebagai orang yang berjuang dengan gagah, berani, dan membela kebenaran. Membela kebenaran ini adalah negara kita ataupun bangsa kita yang telah dijajah oleh bangsa Belanda ya. Coba perhatikan sama-sama ya. Kemudian dalam pembelajaran kita di sini ada kompetensi dasar menganalisis peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kalau di keterampilannya menulis sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajahan. Kemudian tujuan pembelajaran kita ya, setelah kalian tuntas mempelajari materi pada pertemuan 2 ini, diharapkan kalian mampu berpikir kritis dan kreatif untuk bisa menganalisis peran tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di sini ada aspek penilaian ya. Aspek penilaiannya ada 3. Dalam proses belajar dan mengajar kita, nanti Ibu ya bisa menilai kalian di segi penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Yang pertama sikap dulu ya. Yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga nanti ada keterampilannya. Berarti keterampilan di situ adalah unjuk kerja. Nanti apakah di segi kerja kelompok yang ada di LKPD ya. Kemudian uraian materi ini maju tak gentar ya, membela yang benar. Kemudian maju tak gentar, hak kita diserang. Berarti ini menyangkut dengan penjajah. Membela kebenaran. Misalnya seperti pahlawan kita adalah membela kebenaran apa yang telah terjadi di bangsa ataupun di negara kita yang telah dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian ya, yang pertama tokoh pahlawan kita adalah Nyonya Dien. Ya, Pak, sama-sama kita perhatikan
Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita Indonesia inspiratif dari Aceh yang lahir pada tahun 1848. Dia adalah anak dari keluarga bangsawan yang agamis. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar dan dikaruniai seorang anak bernama Cut Gambang, ya. Kemudian yang kedua, Sisinga Magaraja. Kemudian ini lahir di Bakara 18 Februari 1845, meninggal di Dairi 17 Juli 1907 pada umur 62 tahun. Dia adalah seorang raja di negeri Toba, ya, Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belkalian, kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan, ya. Kemudian yang ketiga, Tuanku Imam Bonjol. Ini lahir di Bonjol, Pasangan, Sumatera Barat, Indonesia pada tahun 1772, wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota. Kemudian yang keempat, Sultan Mahmud Badarudin, lahir Palembang pada tahun 1767, wafat di Ternate, ya, pada tanggal 26 September 1852. Adalah pemimpin Kesultanan Palembang dan Darussalam selama 2 periode pada tahun 1803 sampai 1000. Kemudian yang keduanya, periode kedua, berarti 1818 sampai dengan 1821. Kemudian Raden Inten. Raden Inten ini adalah aksara Lampung, ya. Lahir di Kuripan, Lampung 1 Januari 1834, meninggal di negara Ratu Lampung. Kemudian 5 Oktober 1858 pada umur 24 tahun, adalah seorang pahlawan. Kemudian yang keenam, Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1631, meninggal di Batavia. Kemudian yang ketujuh, Sultan Agung Mataram, Yogyakarta. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Daerah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Pulau Jawa, hanya Jawa Barat yang belum masuk wilayah Mataram. Kemudian pada mulanya hubungan antara Mataram dengan VOC berjalan baik, dibuktikan dengan diperbolehkan VOC mendirikan kantor dagangnya di wilayah Mataram tanpa membayar pajak. Kemudian Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai sosok yang cerdas dan gigih. Bergelar pahlawan
sebagai Pangeran Diponegoro juga diteladani karena keberaniannya melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Balkalian selama masa pendudukannya di Nusantara. Kemudian melibatkan pasukan Balkalian di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus Dedek Dekok yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Yang ke-9, Gusti Tut Jelantik ya. Ini kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Balkalian pada tahun 1849. Kemudian yang ke-10, Pangeran Antasari ataupun di Kalimantan. Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar pada tahun 1797 atau 1809. Meninggal di Bayan Bego, Hindia Balkalian pada 11 Oktober 1862 pada umur 53 tahun adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Dia dinobatkan sebagai pemimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar atau yang disebut dengan Sultan Banjar. Kemudian yang ke-11, Patimura ya. Patimura ini atau Maluku Ambon. Dia lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783, meninggal di Ambon, Maluku. Pada 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura atau Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Kemudian menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapija menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan yang berasal dari Nusa Ina atau yang disebut dengan Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram. Kemudian di sini ada 11-nya tokoh daerah. Kemudian untuk lebih jelas kita lihat ya di video mengenai dengan tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Coba sama-sama kita menyimak ya. Siapakah tokoh-tokoh berikut ini? Silakan masing-masing identifikasi nama tokoh-tokoh tersebut sebelum masuk para pembahasannya. Tadi kalian silakan mengamati gambar dan menulis kira-kira gambar nomor 1 ini namanya siapa, nomor 2 namanya siapa, sampai pada nomor 10 namanya siapa. Silakan tulis pada buku catatan kalian, baru lanjutkan untuk semua video selanjutnya.
lahir 1908. Suaminya Ibrahim Langa dan juga Teguh Umar. Anaknya itu bernama Cut Nambah. Nah, Cut Nyakin adalah pangeran dari Aceh bersama dengan suaminya yang bernama Teguh Umar. Nah, ketika Teguh Umar tewas di tangan Belanda, Cut Nyakin melanjutkan perlawanan melawan Belanda sampai masa tuanya. Kalau seorang anak buah Cut Nyakin memberitahu Belanda lokasi persembunyiannya, Cut Nyakin ditangkap dan diasingkan ke Sumedang dan meninggal pada 6 November 1908. Nah, Cut Nyakin ini ketika setelah Teguh Umar meninggal, dia tidak langsung menyerah terhadap Belanda, tetapi tetap memperjuangkan daerah Aceh dari serangan Belanda. Nah, ketika sudah semakin menua, maka kondisi Cut Nyakin ini memang semakin memprihatinkan. Matanya mulai rabun, dan ketika itu membuat salah satu anak buahnya yang bernama Paulau itu merasa iba, sehingga dia memberitahu kepada Belanda lokasi Cut Nyakin, tetapi dengan syarat mereka harus merawat Cut Nyakin dengan baik. Maka kemudian Belanda mengasingkan Cut Nyakin ke daerah Sumedang dan meninggal di sana tahun 1908. Yang kedua adalah Sisingamangaraja ke-12, adalah raja dari Tapanuli, Sumatera Utara. Lahir dengan nama Patuan Bosa yang kemudian digelari dengan Pompu Pulau Batu. Lahir di daerah Batara Tapanuli pada 18 Februari 1845 dan wafat di daerah Dairi, Sumatera Utara 17 Juli 1907. Istrinya bernama Boru Simanjuntak, Boru Sutemora, Boru Sagala, Boru Nadia, dan juga Boru Siregar. Anaknya Lupian, Pakuan Anggi, dan Pakuan Nagari. Nah, Sisingamangaraja ke-12 merupakan Raja Toba bersamaan dengan dimulainya open door polisi oleh Belanda atau politik pintu terbuka oleh Belanda. Nah, upaya Belanda yang hendak memonopoli perdagangan dan menyebarkan agama Nasrani didukung penuh dengan adanya Kartel London tahun 1924. Hal ini memicu perang Tapanuli terhadap Belanda. Perang yang berkepanjangan berakhir dengan wafatnya Sisingamangaraja ke-12 pada 17 Juni 1907. Nah, jadi di sini latar belakang yang membuat terjadinya perang antara Sisingamangaraja melawan Belanda adalah yang pertama adalah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda, dan kedua adalah penyebaran agama Nasrani oleh Belanda, tepatnya dilakukan oleh seseorang yang bernama Ludwig van Nommensen. Nah, ternyata kedua latar belakang ini didukung oleh Kartel London tahun 1924 yang lebih kepada menentukan Belanda untuk meluaskan kekuasaannya di daerah Sumatera. Nah, ketika pada tahun 1850 para misionaris di Bahar Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari acara diusir oleh Sisingamangaraja ke-12, karena memang Raja Sisingamangaraja ini menolak kehadiran misionaris di daerah Tapanuli. Maka dengan adanya ini, maka misionaris tersebut kemudian melakukan hal tersebut kepada Belanda. Karena dari sinilah mulailah terjadinya perang yang berkepanjangan sehingga berakhir dengan meninggalnya Sisingamangaraja pada 17 Juni 1907.
Jadi tadi kita sudah pelajari di materi, ada 11-nya tokoh ya, daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini di video cuma ibu 2 saja tokoh daerah yang ibu tampilkan, ya. Kalau nantinya sampai 11-nya tokoh kan masih panjang ya. Kemudian dengan sudah kita menontonkan video ini, ya, kan kalian sudah mengamati ataupun menonton video pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa untuk dipahami? Siapa namanya? Yasmi, coba. Setiap penjajahan di atas negara kita harus dilawan, dan dalam melakukan perjuangan kita tidak mengenal istilah ras, suku, dan agama. Iya. Siapa saja yang telah menjajah negara kita, ya, itu patut dilawan. Kemudian dalam membela negara itu tidak ada istilah dengan ras, suku, dan agama. Seperti pahlawan kita yang telah memperjuangkan, ya, melawan bangsa Belanda. Ada yang agama Islam, apakah itu adanya Kristen, ya kan? Berarti sudah bisa dipahami semuanya. Yang laki-laki bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah, alhamdulillah. Yang lain yang sudah juga ya. Kemudian sekarang ibu kalian kerjakan kelompok, ibu bagikan LKPD, kemudian tolong kalian duduk berkelompok masing-masing seperti kelompok yang sudah ibu bagikan pada minggu kemarin, ya. Berarti kalian tolong kalian buat kelompok 4 ya, 4-nya kelompok. Coba atur kelompok masing-masing. Kursi dan meja tolong diangkat ya. Coba di sini ya. Livia kelompok mana? Coba dulu. Coba pindah satu lagi yang perempuan. Siapa? Ini boleh juga ya, pindah sana ya. Coba bangun dulu. Kursinya ditarik sini. Nah, coba tarik kursi sana. Sana lagi tarik. Udah ya?
Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Sana lagi. Coba semuanya diperhatikan. Coba diperhatikan semuanya, tolong lihat di LKPD-nya dulu. Jadi tugas kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pilihlah 2 tokoh daerah dan tuliskan biografi ringkas serta peran dari masing-masing tokoh tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam satu kelompok ini disuruh cari 2 tokoh daerah, kemudian beserta biografinya dan peranannya dalam satu tokoh, ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Yang lain, kelompok ini kelompok berapa? 1. Bisa dipahami? Jikalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke sama ibu ya, kembali ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ada habis mana? Mana lem yang barusan? Udah dulu. Nggak usah banyak alim. Pinjam. Ada lem. Lem di bawah meja ni. Bina luar. Kelompok ini. Agak
Ada kertas. Coba di laci ada kertas pun. Ibu tepekkan lain ya, Bu. Ini punya yang lama ya. Mesti banyak kali. Coba kelompok 1. Wujudnya dia. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Jangan lupa ya tulis nama kelompok. Yang kurang jelas bisa tanyakan sama ibu ya. Coba ke semuanya kelompok dengan tugas bisa dipahami kan semuanya yang ibu jelaskan tadi. Bisa. Berarti di dalam satu kelompok di situ disuruh carikan cari 2 tokoh ya. Kemudian dalam satu tokoh harus ada biografinya, kemudian begitu juga ada perannya. Coba tulisannya yang gede sedikit lagi. Kayak orang itu. Nanti kan mudah waktu dibaca. Yang ini kelompok berapa? 2 ya. Bagaimana? Sudah ada tokoh yang ada 2-nya tokoh ya? Sudah ada? Sudah. Berarti jangan lupa dalam satu tokoh harus ada biografinya dan perannya.
kelompok 4 kan? Ya. Yang mana Maya? Ayahnya bernama Baten, yang kelima bernama Ayahnya bernama Banten, yang kelima bernama Sultan. Ya, tulis aja kayak itu. Pak. Ayahnya bernama Sultan Abdul Ma'ali Ahmad bin Sultan Abdul Mufakir. Mufakir. Jangan lupa nanti perannya. Kelompok 3 sudah ada tokohnya? Sudah ya? Bagaimana Alif Fayat? Sudah ada peranan tokoh tersebut? Sudah. Kelompok 1 yang serius lagi ya, yang serius kerjanya. Ini namanya kan itu kan. Kenapa yang pakai kesimpulan? Yang mana? Kesimpulan. Kesimpulan mana PR? Ada pakai kesimpulan. Mana?
coba Ibu lihat. Ini sudah yang siap yang ke satu ya. Yang kedua coba ke bawah sedikit lagi, boleh? Boleh. Coba. Di sini kan boleh, ya, biar rapi. Nanti biografinya baru di sini dengan perannya. Ini dicoret bisa Bu? Nggak apa-apa. Ini aja di sini, nggak apa-apa, nggak usah coret lagi. Tulis, yang tanya ada dia tulis. Udah. Radin. Kenapa nanti? Ada? Astagfirullahaladzim. Sudah ada yang siap? Belum ya? Kelompok 4 sudah selesai? Belum ya? Sudah siap. Kelompok 1 hampir siap ya, selesai ya.
Waktu tinggal 5 menit lagi. Yang belum siap selesai, tolong secepatnya ya. Gimana Reza? Waktu tinggal 2 menit lagi. Sisi Raja. Sisi Raja. Sisinya. Ini ada gunting yang adik pinjam. Gunting kecil. Yang sudah siap ya, sudah bisa untuk ditempel di papan tulis. Kita tempel semuanya dulu di papan tulis dulu, nanti baru kita presentasi. Sudah siap? Ya, coba tempel dulu di papan tulis. Coba kelompok 1 sudah siap? Sudah. Coba Imam. Coba di sini ditempel dulu. Kelompok 1 mana? Sebelah sini. Boleh? Boleh. Coba ibu ganti yang lebih cepat. Pegang lah. Pegang.
Udah cukup? Udah? Jadi ini kan sudah ditempel ke empatnya kelompok. Kelompok mana duluan yang ingin mempresentasi? Coba kelompok mana duluan? Kelompok satu ya? Ya boleh. Coba bangun. Yang lain, kelompok lain coba sama-sama perhatikan dan disimak, nanti ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq dan rekan-rekan saya. Nama saya Bagus Kita. Saya Jelas Bang. Saya sebagai perwakilan kelompok akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok 1. Yang pertama, biografi Cut Nyadim. Cut Nyadim termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1848 di kampung Lam Padang, Pekan Badar, wilayah Enam Muki, Aceh Besar, pada tahun 1863. Saat itu Cut Nyadim berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Tuku Ibrahim Lamna, putra dari Tuku Po Ahmad Mulia Balang Lamna ke-13. Pada 29 Juni 1878, suami pertama Cut Nyadim wafat. 3 tahun kemudian menikah dengan Tuku Umar 1880. Peranannya memimpin perlawanan melawan Belanda dalam meraih kemerdekaan. Selanjutnya, biografi Sisinga Maharaja ke-12. Nama lengkap Patuan Bosan Sinabela Dionat, Opung Pulau Batu 18 Februari 1845. Meninggal 17 Juni 1907 pada umur 62 tahun. Kelompok lembaga pendidikan swasta mulai dari TK, SD, SLTP dan selanjutnya sampai perguruan tinggi bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 9 Medan. Peranan Sisinga Maharaja ke-12, seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, dan merupakan pejuang yang berperang melawan Belanda pada Februari 1878. Sisinga Maharaja 12 mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaannya di Tapanuli. Inilah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanyakan kepada kelompok kami? Silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Cut Nyadim adalah seorang pahlawan dari Aceh. Sebelum beliau berkeluarga dengan Tuku Umar Johan Pahlawan, siapakah nama suaminya yang pertama dan pada usia berapakah Cut Nyadim berkeluarga dengan suaminya tersebut? Terima kasih. Berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu nama suami Cut Nyadim yang pertama adalah Tuku Ibrahim Lamna, dan pada umur 12 tahun beliau berkeluarga dengan Tuku Ibrahim Lamna. Apakah kelompok 2 bisa Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kasih apresiasinya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya yang telah mempresentasikan
hasil diskusinya. Kemudian selanjutnya kelompok yang mana? Empat. Dua dulu bisa. 1, 2, 3, 4. Baru cocok ya. Boleh? Gimana? Oh, boleh juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Meli Ramiati dan rekan saya nama Saya Jasmi. Saya Syarah. saya Safia. Saya Tajul. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Peran tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa. Nama asli Abdul Fattah, kelahiran pada tahun 1631 di Banten, meninggal pada tahun 1692 di Jakarta. Anaknya bernama Abu Anas dari Banten, area Purbaya. Tempat pemakaman makam Sultan Ageng Tirtayasa. Ayahnya Sultan Abdul Ma'ali Ahmad bin Sultan Abdul Fakir. Perannya, beliau menentang POC. Hal itulah yang menyebabkan dirinya dicap sebagai musuh bebuyutan Belanda. Yang kedua ada Pangeran Diponegoro. Lahir di Belanda, Raden Mas Antaudiri, 11 November 1785. Yogyakarta, Hadiningrat. Wafat pada tanggal 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun di Makassar, Hindia Belanda. Makamnya di Kampung Melayu, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Sultan Hamengkubuwana III. Ibunya bernama R.A. Mangkarawati. Agamanya Islam. Perannya memimpin perang di Jawa atau yang lebih dikenal dengan Perang Jawa dalam melawan penjajahan Belanda. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan tentang Diponegoro dan bagaimana dampaknya terhadap proses penjajahan Belanda di Indonesia. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban dari kelompok kami adalah peran Diponegoro tahun 1825 sampai dengan 1830 adalah perang gerilya yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda di Jawa. Dampaknya adalah menyulitkan upaya Belanda untuk menguasai Jawa Tengah dan mengakibatkan kerugian besar bagi Belanda, baik secara ekonomi maupun militer. Apakah kelompok 1 bisa diterima? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 ya yang telah mempresentasikan. Kemudian kelompok selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama Asma dan rekan saya bernama Nama saya Resha Wawida. Saya Zentia. Saya Salsabila. Saya Farid. yang pertama yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol atau sering disebut dengan Muhammad Syahab. Kelahiran beliau pada tahun 1772 Luhak Agam, Kecamatan Bonjol, meninggal pada 6 November 1864 Kecamatan Pingeleng, kebangsaan Indonesia. Ayahnya adalah Khatib Bayanuddin yang merupakan seorang alim ulama
anak dari Sultan Ahmad Najamuddin. Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Datu, orang tua Sultan Muhammad Baharuddin, tempat pemakaman beliau, makam Sultan Mahmud Badaruddin, ternate kebangsaan Indonesia, perannya sebagai Sultan Mahmud Badaruddin, memimpin masyarakat Palembang melawan kolonial Belanda dan Inggris. Kemudian salah satu pertempuran yang dipimpinnya adalah Perang Menteng pada tahun 1816. Dari hasil kerja kelompok kami ada yang ingin ditanyakan. Saya dari Pengadilan Kementerian juga ingin bertanya kepada yang kedua. Ya, Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang sosok ulama, pemimpin dan berjuang yang berperang melawan Belanda. Peperangan yang dipimpin beliau yang dikenal dengan perang Pati pada tahun 1803 sampai 1838. Siapakah nama asli dan lahir di mana Tuanku Imam Bonjol? Terima kasih. Baiklah, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nama asli Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab, lahir di Duka Agang, Kecamatan Bonjol. Apakah bisa diterima? Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2 ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 1, kelompok 3 ya, coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jisa Juwana Nazar dan rekan saya bernama Budaya. Nama saya Rufana. Nama saya Putri Karisa Irfani. Nama saya Muhammad Syahrazi. Nama saya Ali Bayan. Baik, ini adalah hasil. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, biografi Patimura. Patimura lahir pada 8 Juli 1783 di Saparua, Maluku, dan wafat pada 16 Desember 1817 karena hukuman gantung di Benteng Victoria, Ambon. Patimura wafat pada umur 34 tahun. Kehidupan awalnya Patimura dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang memiliki garis keturunan bangsawan dan memberikan akses ke pendidikan yang layak pelatihan militer. Perannya yaitu pahlawan Patimura adalah pemimpin perjuangan rakyat Maluku menghadapi kolonialisme Belanda pada tahun 1817 untuk membebaskan wilayah Maluku dari perdagangan bangsa Belanda dalam perjuangan bidang politik dan militer. Yang kedua yaitu biografi Raden Inten. Raden Inten alias Raden Intan, tempat lahir Desa Puripan atau Lampung Selatan, lahir 1834, agama Islam, dia warga negara Indonesia juga. Ayahnya Raden Imba atau Kusumaratu. Beliau merupakan keturunan darah biru yang bersaudara dengan kerajaan Banten Raden Intan, termasuk seorang penentang Belanda yang saat itu menjajah negara Intan. Perannya yaitu menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat untuk memimpin Lampung dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Dari presentasi kami yang tadi, ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa penyebab terjadinya perang Patimura dan di mana letak terjadinya perang Patimura tersebut? Baik, berikan waktu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya dari kelompok kami ialah karena warga dipaksa untuk bekerja dalam kondisi kerja paksa dan letaknya perang Patimura terutama terjadi di wilayah Maluku. Apakah kelompok 2 bisa diterima? Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih untuk kelompok 3 ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dengan berakhirnya pembelajaran kita, coba sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai dengan tokoh pahlawan daerah yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kesimpulan yang pertama, Cut Nyak adalah pahlawan wanita Indonesia, inspiratif dari Aceh ya, yang lahir pada tahun 1848. Kemudian yang kedua, Sisinga Mangaraja, dia adalah seorang raja di negeri Toba. Kemudian Tuanku Imam Bonjol, dia lahir di Bonjol, Pasangan, Sumatera Barat. Kemudian Sultan Mahmud Badarudin, pemimpin Kesultanan Palembang. Yang selanjutnya Raden Inten, dia lahir di Kuripan, dan Sultan Ageng Tirtayasa, dia berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai dengan 1683. Kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo, ini adalah salah satu raja yang menghasilkan yang berhasil membawa kerajaan Mataram dalam puncak kejayaan. Kemudian Pangeran Diponegoro, ini salah satu tokoh yang mengorbankan perang besar dengan Belkalian, yakni perang Diponegoro ataupun yang disebut dengan perang Jawa. Dan selanjutnya Pangeran Patimura adalah gelar untuk Thomas Matulesi yang menentang monopoli pajak dan penindasan lainnya yang dilakukan VOC di Maluku. Coba bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sampai menyenangkan. Alhamdulillah ya kalau menyenangkan. Kemudian dengan proses belajar tadi bisa dipahami semua? Ataupun sudah bisa dikuasai materinya? Sudah. Kalau sudah, coba ya, sekarang Ibu ingin membagikan soal evaluasi kepada kalian, nanti dikerjakan mandiri ya. Kalau dikerjakan mandiri berarti masing-masing, tidak seperti yang tadi kelompok. Coba duduk dirapikan kembali.
Coba diperhatikan soalnya yang bagus, yang teliti. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Coba diisi salah satu mana yang benar. Udah siap? Udah. Coba. Itu berdua. Coba hampir selesai ya? Ya. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ended 5 minutes. Jangan lupa ditulis nama ya. Ya. Kemudian kalau misalnya ada yang sudah selesai, coba dibaca kembali di mana ada yang keliru nanti. Pak Harmeni? Ini udah.
Tahjul gimana? Sudah siap? Sudah. Sudah siap semua kan? Kalau sudah, Ibu kumpulkan ya. Sudah siap? Semoga benar semua nih ya. Sudah siap? Yasmin? Udah. Sudah siap, Imam? Sudah, Bu. Sudah. Sudah siap ya? Jadi untuk pertemuan yang akan datang ya, ataupun minggu depan, materinya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian jangan lupa belajar di rumah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Jadi sebelum pembelajaran kita berakhir ya, lebih kurang Ibu minta maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam